Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Tegar Rugiarto, NIM 220913777073 dari kelas 2022B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS pengambilan keputusan saya. Gambaran singkat kasus. Pada tahun 2025, pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berencana mengembangkan program desa wisata berkelanjutan sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, sejalan dengan inisiatif GNWB atau Gerakan Nasional Wisata Bersih oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta capaian Banyuwangi sebagai daerah percontohan pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia. Nah, ada dua alternatif yang dipertimbangkan, yaitu alternatif A, yang berfokus pada pengembangan infrastruktur fisik seperti jalan, fasilitas wisata, transportasi, dan penunjang lainnya. Yang kedua ada alternatif B, yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal seperti pelatihan manajemen wisata, promosi digital, dan kemitraan dengan UMKM. Nah, berikut adalah analisis SWOT untuk alternatif A yang berfokus pada pengembangan infrastruktur fisik. Strength-nya ada 6 menurut saya. Yang pertama ada akses dan mobilitas lokasi wisata itu mudah. Yang kedua, memberikan perubahan fisik yang terlihat untuk lokasi wisata. Ketiga, memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Keempat, mendorong pariwisata berkelanjutan. Kelima, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengunjung lokasi wisata. Keenam, meningkatkan daya tarik lokasi wisata. Untuk weakness-nya sendiri ada 4. Yang pertama, biaya pembangunan dan perawatan yang mahal. Kedua, menghilangkan wajah atau keaslian lokasi wisata, seperti potensi kerusakan situs budaya. Yang ketiga, berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Keempat, kemungkinan besar masyarakat lokal tidak diperdulikan atau tidak diikutkan dalam pengelolaan lokasi wisata. Untuk opportunity-nya sendiri ada 4. Yang pertama, menarik investor. Kedua, meningkatkan daya saing. Ketiga, mendukung program pemerintah pusat, yang pada akhirnya Banyuwangi menjadi percontohan atau role model Gerakan Nasional Wisata Bersih, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan keempat, menarik lebih banyak wisatawan. Dan untuk treat-nya ada 4. Yang pertama, keramaian yang menyebabkan ketidaknyamanan. Kedua, hilangnya nilai budaya serta kemungkinan adanya ketidaksetujuan masyarakat lokal. Ketiga, kapasitas masyarakat lokal terhadap perawatan dan manajemen lokasi itu kurang. Dan keempat, perubahan regulasi sehingga fokus pendanaan berubah. Analisis SWOT untuk alternatif B, yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Strength-nya sendiri ada 4. Yang pertama, memperkuat kemandirian daerah. Kedua, produk lokal itu dapat dikenal. Ketiga, mensejahterakan UMKM dan masyarakat lokal. Keempat, mendorong pariwisata berkelanjutan. Untuk weakness-nya sendiri ada 5. Yang pertama, akses dan mobilitas lokasi wisata itu sulit. Kedua, muncul ketidakpuasan dan ketidaknyamanan pengunjung lokasi wisata. Ketiga, infrastruktur tidak memadai. Keempat, kurangnya ragam kegiatan yang bisa dilakukan wisatawan. Kelima, kemungkinan besar akan muncul konflik internal dan konflik kepentingan. Selanjutnya, opportunity-nya itu ada 4. Yang pertama, reputasi dan citra lokasi wisata itu akan terbentuk dengan kuat. Kedua, terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif. Ketiga, mendukung program pemerintah pusat. Keempat, menarik investor dan kerjasama. Untuk treat-nya sendiri ada 2. Yang pertama, ekspektasi wisatawan yang terlalu tinggi. Kedua, wisatawan tidak bertambah secara signifikan.
Selanjutnya untuk rekomendasi keputusan dari saya ialah alternatif A dan B digabungkan. Jadi saya proyeksikan pengambilan keputusannya itu seperti mengalokasikan anggaran. Jadi dengan mengalokasikan anggaran dengan proporsi yang lebih besar untuk penguatan kapasitas, yaitu alternatif B misal 60-70% dan sisanya untuk infrastruktur pendukung yang kritikal, atau alternatif A. Jadi model ini itu memastikan bahwa ketika infrastruktur dibangun itu sudah ada SDM yang siap mengelolanya untuk kesejahteraan mereka sendiri. Nah, jadi intinya itu kedua alternatif ini itu saling menyatu atau berkesinambungan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Alternatif A tidak akan maksimal apabila tidak dibarengi dengan alternatif B. Begitu pula juga sebaliknya. Nah, infrastruktur ada tetapi pengelola dari pihak luar daerah dan bukan masyarakat lokal yang lebih mengenal daerahnya, sehingga pengelolaan akan tidak maksimal. Nah, masyarakat lokal juga sudah memahami mengenai pariwisata secara mendalam dan mampu mengeksekusi objek wisata secara maksimal. Akan tetapi, apabila infrastruktur kurang memadai, masyarakat ini kemampuan atau potensinya itu tidak dapat tersalurkan dengan maksimal. Jadi, saya sarankan itu menggabungkan kedua alternatif ini. Tapi yang namanya pengambilan keputusan itu kan harus mengambil satu keputusan ya. Jadi apabila benar-benar harus mengambil satu keputusan, saya akan mengambil keputusan yang B karena sumber daya manusia yang mumpuni itu lebih baik daripada benda mati yang tak hidup yang tidak bisa berjalan apabila tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, untuk pesan penutupnya yaitu untuk mengambil keputusan itu diperlukan pertimbangan dan analisis yang mendalam sehingga mendapat hasil dan tujuan yang sesuai. Nah, apabila tidak sesuai, maka ulangi lagi. Sekian dari saya. Terima kasih.